Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Oke, langsung saja kali ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ada sebuah pertanyaan dari seseorang melalui WA. Mereka mengalami gangguan mental atau penyakit atau gejala skizofrenia paranoid. Gejala ini biasanya cenderung orang itu merasa cemas, ketakutan, seolah-olah dirinya ada yang mengancam, ada bisik-bisikan, atau selalu ada yang mengikuti. Sebenarnya itu hanya sebuah itu hanyalah sebuah gangguan halusinasi. Mereka merasa dirinya itu sudah dikuasai oleh makhluk yang tidak mereka kenali. Seolah-olah mereka itu selalu ditekan, diteror. Jadi mereka terus merasa ketakutan, was-was, dan juga setiap melihat seseorang, entah itu temannya sendiri, keluarga, atau orang yang tidak dikenali, mereka selalu merasa terancam. Dan gejala ini biasanya itu bermula sejak masih bayi, bisa juga sudah dewasa. Jadi penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena tekanan, tidak bisa menyelesaikan masalahnya sehingga pikirannya selalu tertekan dan terus-menerus, sehingga emosinya semakin hari semakin meningkat dan tidak bisa menguasai pikirannya, sehingga mereka terkena penyakit skizofrenia paranoid itu tadi. Biasanya mereka mentalnya sangat lemah sehingga bisa dikuasai oleh pikir-pikiran yang negatif dari luar. Apa yang mereka pikirkan, terus-menerus mereka pikirkan, masuk ke alam bawah sadarnya sehingga tidak bisa terkontrol. Dan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, seolah-olah sebuah kenyataan. Padahal itu hanya halusinasi saja. Memang penyakit ini kadang jika dibiarkan itu bisa sampai seumur hidup. Dan kedokteran pun sulit sekali menyembuhkan. Bahkan bisa sampai masuk ke rumah sakit jiwa karena dianggap stres, dianggap gila. Tapi mereka sendiri kadang menyadari kalau mereka dirinya itu tidak gila. Mereka sadar. Tapi karena tekanan mentalnya yang tidak bisa menyelesaikannya, sehingga mengakibatkan dirinya seolah-olah tertekan, ada yang mengganggu. Untuk penyembuhan penyakit seperti ini itu bisa dengan cara hipnoterapi atau
atau hipnosis. Tapi untuk hipnoterapinya bukan sekedar bisa, tapi yang benar-benar memang sudah ahli dan pernah menangani orang-orang yang pernah kena gangguan mental. Mungkin kalau untuk penyembuhan secara pribadi itu memang sulit karena mereka tidak bisa mengontrol pikirannya. Harus ada yang memberikan panduan untuk merubah apa yang mereka pikirkan itu bukanlah sebuah kenyataan. Jadi memprogram ulang pikiran mereka dengan cara hipnoterapi atau hipnosis. Itu salah satu cara yang efektif menurut saya untuk menyembuhkan penyakit paranoid. Karena penyakit ini kedokteran pun mungkin tidak akan bisa menyembuhkan, apalagi para paranormal atau dukun-dukun tidak akan bisa menyembuhkan, karena ini berhubungan dengan mental dan pikiran yang disebabkan dari masalah masa lalu dan bisa menyebabkan luka batin yang mendalam sehingga mengakibatkan seorang itu trauma berat, stres, dan akhirnya terserang gangguannya. Mungkin salah satu cara untuk mengatasi cara ini bisa dengan cara menggali penyebab pertama, apa yang menyebabkan pertama kali masalahnya. Kita korek dulu, kita cari penyebab pertama kali mereka bisa menjadi ketakutan atau kecemasan. Setelah kita mengetahui penyebab pertamanya, baru akan mudah kita mengatasi masalahnya. Karena penyebabnya itu banyak sekali. Bisa karena diteror seseorang sehingga menyebabkan orang itu serentak terkejut dan pikirannya tidak bisa terkontrol dan menganggap apa yang mereka terorkan itu benar-benar terjadi, dan sampai terbawa sampai ke masa tua, masa remaja, masa tua. Makanya dari itu, seperti anak kecil, saran saya jangan mudah kita memberikan ucapan-ucapan yang menakutkan, menyedihkan, atau ancaman. Karena apa yang orang tua ucapkan kepada anaknya itu akan terus terekam di dalam memorinya. Dan itu jika ucapan itu berulang-ulang terus dan si anak itu cepat merespon, bisa jadi apa yang orang tua ucapkan itu akan masuk ke alam bawah pikirannya dan mereka akan terus mengingatnya. Setiap kali anak itu melakukan sesuatu, ingat ucapan orang tuanya yang memberikan peringatan, mereka akan merespon. Ini adalah ucapan yang dilarang oleh orang tua, maka mereka tidak akan melakukan. Tapi kalau yang diucapkan orang tua itu kepada anak dengan cara menakut-nakuti, mengancam, meneror, itu bisa jadi anak akan tertekan. Setiap melakukan sesuatu, dia merasa ketakutan.
apapun yang mereka lakukan merasa ketakutan. Lama-kelamaan mereka juga bisa menjadi atau terjangkit gangguan skizofrenia paranoid itu tadi. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati karena apa yang diucapkan, apa yang didengar oleh anak-anak itu akan menjadi sebuah pengingat, layaknya sebuah alarm yang selalu mengingatkan jika itu diucapkan berulang kali. Jadi untuk penanganan seperti ini bisa dilakukan dengan cara hypnosleep, yaitu tata caranya ajak mereka ngobrol dan beri mereka arahan, beri mereka kenyamanan dalam berbincang-bincang, tanyakan permasalahan pertamanya apa, penyebab pertamanya apa, dan kenapa mereka mau mengikuti, apa karena ketakutan atau karena ada ancaman, lalu apa yang mereka untungkan dari mengikuti ancaman atau teror itu, dan berilah solusi yang senyaman mungkin agar si penderita itu merasa ada yang membantu menyelesaikan masalahnya, atau berilah mereka jalan keluar untuk membuka masalahnya ini agar cepat selesai. Contohnya, jika memang masalahnya karena ada ancaman, berilah mereka, suruh mereka pejamkan mata seperti sebelumnya dengan cara hypnosleep tadi, tidurkan. Nah itu antara tidur beneran sama hypnosleep itu bukan tidur beneran, tapi antara tidur dan sadar. Jadi setengah, hampir tertidur. Tubuh sudah merasa lemah, sudah tertidur, tapi pikiran masih mendengar suara-suara yang ada di luar. Trust namanya, itu setengah tidur. Kalau bisa hipnosis seperti itu, pada saat itu masukkan sugesti-sugesti yang positif, yang membuat penderita itu lebih bersemangat, lebih berani, dan untuk masalah itu hadapkan dan tanyakan siapa yang mengikutinya. Jika kita menemukan penyebab pertamanya dan siapa yang menyebabkan, kita akan mudah menyelesaikannya. Kita pertemukan, suruh mereka membayangkan bahwa mereka bertemu dengan orang yang menyebabkan mereka itu ketakutan. Ajaklah dia berdialog, bantu mereka berbicara, layaknya Anda berbicara dengan orang yang sadar secara terbuka. Bantu mereka tanya jawab, seperti kenapa kok mengikuti si dia, kenapa
kok selalu mengancam dia, terus apa yang mereka mau, dan lalu apa yang mereka untungkan. Tanyakan semua, nanti jika dia menjawab, berilah alasan-alasan yang tepat dan ajaklah mereka berdamai. Bayangkan seperti itu, suruh mereka untuk berdamai, dan setelah mereka sepakat untuk berdamai, ajak mereka berpisah dengan baik-baik, karena kehidupan mereka berbeda sekali, tidak sesuai untuk keduanya. Berikan alasan karena mereka lebih nyaman hidup sendiri bersama keluarga, dan si penakut itu tadi juga lebih nyaman hidup dengan keluarganya masing-masing. Lalu mereka pisahkan sejauh mungkin, letakkan di mana mereka mau dipisahkan. Suruh bayangkan seperti itu. Dan kalau mereka sudah sepakat, sudah berpisah, sudah beres, salinglah berdoa antara yang merasa terancam dan diancam itu, untuk saling-saling berdoa agar supaya bisa saling memberikan ucapan keselamatan di antara masing-masing. Dan setelah diberikan solusi seperti itu, tanyakan lagi apa masih ada masalah yang lain. Kalau masih ada masalah yang lain, suruh sampaikan juga, supaya masalah apapun yang ada di diri si penderita benar-benar lepas, benar-benar habis. Kalau masih ada, tanyakan lagi. Jika memang si penderita itu menginginkan atau merasa dendam, dendamnya bukan dendam pada orang yang sebenarnya, itu hanya dendam terhadap apa yang mereka halusinasikan. Jika mereka merasa dendam, luahkan rasa dendamnya itu. Biarkan mereka bebas untuk membalasnya, dalam artian membalas secara membayangkan. Beri mereka kesempatan, bantu mereka untuk memberanikan diri untuk membalas penyebab mereka sakit, sampai mereka benar-benar puas. Dan kalau mereka sudah puas, tanyakan lagi apakah mereka benar-benar puas atau masih ada lagi penyebabnya. Kalau tidak ada lagi penyebabnya, berilah semangat bahwa sekarang Anda lebih baik, lebih sehat daripada sebelumnya. Anda lebih berani, lebih percaya diri dalam keadaan apapun. Dari sekarang dan seterusnya Anda akan sehat dan lebih sehat dari sebelumnya, baik lahir maupun batin. Insya Allah dengan cara ini akan bisa mengatasi masalah penyakit gangguan skizofrenia paranoid. Jadi intinya harus tahu permasalahannya, baru kita bisa membantu ikut menyelesaikan masalahnya. Baik, untuk penyebab penyakit seperti itu sudah terjawabkan, walaupun kemungkinan agak rumit karena saya sendiri juga
tidak begitu paham tentang penyakit skizofrenia paranoid itu tadi. Tapi gejala-gejalanya saya sangat mengetahui, sebab saya juga pernah menghadapi atau menangani orang-orang, pernah menangani orang ini, orang seperti ini, walaupun hanya sekali. Dan ada lagi gangguan depresi. Sekarang cerita masalah tentang depresi, karena juga ada yang menanyakan tentang bagaimana cara mengatasi orang yang depresi. Depresi ciri-cirinya mirip sekali dengan orang yang kesurupan. Mungkin juga pernah saya bahas, tapi sekarang saya bahas ulang supaya yang bersangkutan melihat video ini lebih memahami dan tahu cara mengatasinya. Penyakit depresi, gejalanya, reaksinya mirip seperti orang kesurupan, hampir sama. Jadi jika orang itu masih awam, mungkin dikira orang itu kesurupan karena tidak bisa membedakan. Untuk cara membedakan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu dengan cara memberikan minuman yang didoakan atau menyalurkan energi ke tubuhnya. Jika memang ada reaksi, mereka benar-benar kesurupan. Tapi kalau mereka diam saja, tidak ada reaksi apapun, berarti itu bisa jadi gangguan depresi. Penyebab depresi juga banyak sekali, hampir mirip dengan penyakit skizofrenia paranoid itu, hampir mirip karena ada tekan-tekanan. Bedanya kalau depresi itu spontan. Jika mereka merasa terancam, dia akan berteriak-teriak ketakutan. Kalau skizofrenia paranoid itu tadi tidak spontan, mereka hanya merasakan seolah-olah ada ancaman. Orang depresi itu jika ditekan, karena kan mirip orang kesurupan, jika dilarang, itu akan semakin menjadi-jadi. Contohnya jika yang depresi itu disebabkan karena tekanan atau kemarahan, dia emosi, dia ingin membalas, dia akan mengamuk. Semakin ditahan, mereka semakin menjadi-jadi, karena tekanan pikirannya semakin meningkat, emosinya semakin meningkat. Jadi untuk menghadapi orang depresi ini, janganlah langsung ditekan, jangan dilarang, biarkan mereka apapun yang mereka lakukan. Itu adalah bentuk mengeluarkan emosinya dengan caranya ini. Lalu kita bantu dengan sugesti, dengan kata-kata penyemangat. Walaupun mereka tidak mendengarkan, seolah-olah mereka tidak mendengarkan, tapi mereka dengar. Cuman karena emosinya sudah tidak terkontrol, mereka seolah-olah tidak mendengarnya, tapi mereka tetap bisa mendengarnya.
tanyakan apa penyebabnya, bantu dia kasih solusi. Seolah-olah Anda adalah orang yang penolong, Anda adalah yang mendampingi si penderita, Anda lah yang bisa membantu. Dan kalau memang memungkinkan, sambil diberi motivasi, penyemangat, sugesti-sugesti yang positif, sambil diberi tekanan, diberi pijatan dari belakang, dari punggungnya, mulai dari leher, di bawah, di leher belakang, mulai dari bahu kiri, bahu kanan, sampai ke tulang punggung bagian samping kanan kiri. Beri pijatan secara pelan, secara halus, jangan terlalu menekan, santai saja, jangan panik, tenang sambil dipijat yang merata pijatannya, agar supaya otot-otot yang ada di bagian leher, saraf-saraf yang ada di bagian leher itu akan kendor dan mengurangi tingkat stres tadi, sehingga depresi akan berkurang sedikit, pelan demi pelan akan berkurang. Terus pijat terus sampai benar-benar sembuh. Biasanya menurut pengalaman saya, menangani orang depresi seperti itu 10 menit bisa teratasi, bisa normal kembali, asal kita tahu caranya yang seperti itu tadi. Jangan pernah dipaksakan, dikasar, apalagi dengan menekan, menahan sekuat tenaga, karena mereka juga butuh pendamping sebenarnya, butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi Andalah orang pertama yang menjadi pendamping mereka untuk mengatasi masalahnya. Jadi caranya sangat mudah, Anda tinggal mempraktekkan. Jika memang suatu saat entah kapan Anda menemui orang-orang seperti itu, orang yang sedang mengalami depresi, Anda beranikan diri, tidak usah panik, tenang saja, santai, seolah-olah Anda adalah orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dan untuk mengatasi orang yang kesurupan itu tergantung. Ada yang orang kesurupan cepat dikeluarkan, langsung keluar. Ada yang prosesnya lama keluarnya, karena jinnya itu bandel. Untuk menangani orang kesurupan sebenarnya hampir mirip-mirip, karena orang kesurupan itu juga termasuk terkena sugesti juga, ada unsur sugesti juga, dan mereka tidak bisa mengontrol sugesti yang sudah masuk ke dalam dirinya, dan mereka akan dikuasai oleh jin-jin itu tadi. Biasanya contohnya seperti ini, mereka akan ada yang menyerang, dan mereka merasa tidak bisa menangani, tidak bisa membentengi dirinya, tidak bisa mengontrol pikirannya.
dan mereka yakin bahwa dia benar-benar akan menyerang. Sugesti seperti itulah yang akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan dengan bersamaan si makhluk itu akan masuk juga dan menjadilah orang itu kesurupan. Untuk penyebabnya memang juga banyak sekali. Bisa dengan cara seperti itu, bisa juga karena disebabkan karena pernah mengganggu tempat-tempat yang dianggap sakral, masuk ke tempat-tempat yang diduga angker juga bisa, karena dalam keadaan pikirannya kosong, si makhluk itu langsung masuk. Karena si makhluk itu memang mencari kesempatan manusia yang pikirannya itu sedang galau. Karena orang galau ini pikirannya pendek, mudah putus asa, mudah frustasi. Dan saat itulah si makhluk itu akan selalu ada di dekatnya untuk mencari kesempatan bisa menguasainya. Karena tidak semua makhluk itu bisa menguasai manusia. Maksudnya tidak bisa merasuki manusia. Makhluk-makhluk yang bisa merasuki manusia adalah makhluk-makhluk yang memang memiliki keilmuan yang sepadan dengan manusia. Kalau masih tingkat-tingkat rendahan, dia tidak akan mampu masuk karena energinya tidak bisa mengimbangi. Kalau memang energinya bisa mengimbangi, dia juga bisa masuk ke manusia. Karena makhluk-makhluk seperti itu untuk masuk ke manusia juga butuh ilmu tinggi, juga melakukan bertapa tirakat, sama halnya dengan manusia. Untuk menembus ke manusia, mereka juga melakukan latihan-latihan. Jadi kalau ilmunya rendah, mereka hanya bisa menakut-nakuti saja, menampak seperti menggoyang-goyangkan benda, penampakan. Jadi tidak semua orang bisa dimasuki. Kalau orang itu pikirannya kuat, itu sulit dimasuki. Apalagi orang itu memiliki benteng diri seperti tenaga dalam atau amalan-amalan, doa-doa, sehingga tidak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk halus tadi. Dan untuk menangani orang yang kesurupan ini bisa dengan cara membacakan ruqyah, atau bisa juga dengan cara menggunakan doa-doa melalui air untuk diminumkan atau dimandikan. Bisa juga dengan menggunakan tenaga dalam untuk menarik keluar atau untuk menyalurkan energi ke dalam tubuh
si penderita agar supaya makhluk-makhluk yang ada di dalam dirinya yang mengganggu tidak betah dengan, tidak kuat dengan energi yang kita salurkan, sehingga akan keluar dengan sendirinya. Untuk cara yang pertama yaitu dengan ruqyah, dibacakan ayat-ayat khusus ayat ruqyah, baca berulang kali, tapi biasanya harus bacaannya dengan bacaan yang betul dan benar, maksudnya menggunakan bacaan yang tajwidnya tepat, panjang pendeknya tepat, makhrajnya tepat. Apalagi yang meruqyah ini orangnya ibadahnya taat, terus orangnya ini memang berilmu, itu juga sangat mendukung daripada yang membaca tidak memiliki ilmu bacaan Al-Quran sama sekali, bisa jadi malah diketawakan, diikuti, seperti itu. Jadi memang butuh ilmunya, memang ada ilmunya untuk meruqyah. Tapi jika orangnya memang alim dan rajin beribadah, walaupun membaca hanya satu ayat, jin itu tidak akan mampu, tidak akan kuat berada di dalamnya, akan cepat-cepat keluar, atau bisa jadi terbakar. Karena juga ada ayat yang untuk membakar makhluk-makhluk itu tadi, istilahnya amalan khusus yang untuk membakar makhluk-makhluk yang bandel. Cara yang kedua bisa menggunakan doa-doa. Biasanya ada sebagian orang yang memiliki doa khusus untuk menangkal gangguan-gangguan gaib, dan penangkal ini biasanya sering diamalkan, sering diwiridkan atau dibacakan, sering dirituali, sehingga doa ini bisa memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengeluarkan atau membakar makhluk-makhluk itu tadi. Dibacakan ke dalam air, langsung suruh minumkan atau disapukan atau disemprot-semprotkan ke tubuh si penderita itu tadi, supaya proses pengeluarannya lebih cepat. Dan cara yang ketiga bisa menggunakan dengan tenaga dalam. Menggunakan tenaga dalam yaitu kita menggunakan teknik menarik energi, yaitu kita bayangkan bahwa tenaga dalam kita benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Kita tarik, caranya yaitu dengan cara bayangkan bahwa Anda sedang menarik energi yang ada di tubuh penderita itu dengan menyalurkan energi, dan Anda menariknya keluar dengan kekuatan tenaga dalam. Bayangkan seolah-olah
energi negatif itu ketarik dengan energi di dalam Anda keluar, lalu Anda lepaskan, itu energi, Anda buang jauh-jauh. Kalau memang tenaga dalam Anda energinya kuat dan pemrograman Anda untuk menarik energi ini fokus, benar-benar tepat konsentrasi, itu biasanya sekali tarikan langsung lepas, tinggal menetralkan si pasien. Dan jika memang jinnya itu juga memiliki kekuatan sehingga ditarik pun tidak mempan, itu gunakan cara penekanan di bagian sendi-sendi. Cari sendi yang sentuh sendi-sendi yang Anda anggap ditempati oleh makhluk-makhluk itu. Biasanya itu di bagian leher, terus di bagian di bawah telinga biasanya, dan juga biasanya di bagian perut, di bagian kaki. Ini Anda cari sampai merata di bagian manapun. Kalau untuk wanita ya cukup Anda gunakan tenaga dalam, Anda tekan bagian leher. Biasanya jika tenaga dalam Anda memang kuat, tekan lehernya pun akan menjerit. Langsung Anda tarik, sama caranya dengan cara membayangkan bahwa Anda sedang menarik energi negatif atau makhluk yang ada di tubuh penderita itu tadi. Tarik sekuat tenaga Anda, lalu lepaskan atau buang sejauh-jauh. Kalau memang mereka masih membandel, diberi tekanan masih tetap membandel, Anda tinggal memberikan penyiksaan terhadap makhluk itu tadi, itu dengan cara Anda kasih air, Anda bacakan air itu tadi, doa-doa sesuai yang Anda bisa. Kalau memang yang membacakan itu orang Islam, bisa membaca ayat A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa membaca ayat itu tadi 7 kali, tahan napas, tiupkan, baca lagi 7 kali, dan tiupkan dalam air itu. Ulangi lagi sampai 3 tahapan. Kalau Anda masih mampu, ulangi sampai 7 tahapan. Jadi baca 7 kali 7 tahapan atau 3 tahapan. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai 7 kali Anda tiupkan ke dalam air itu tadi. Lalu minumkan. Ayat ini tujuannya untuk membakar jin-jin itu tadi. Ini adalah termasuk bagian ilmu al-hikmah yang pernah saya pelajari. Ayatnya memang pendek, tapi untuk menggunakan ayat ini perlu diamalkan sebelumnya. Jadi tiap 5 waktu Anda baca 11 kali tiap 5 waktu. Ini sangat pendek, ini sangat cepat. Anda baca 11 kali. Di suatu waktu Anda butuhkan tinggal pakai.
Kalau memang bagi yang keyakinan lain bisa membaca doa menurut keyakinannya sendiri, menurut semampunya, apa yang mereka ketahui, doakan saja, atau dengan bahasa-bahasa sesuai bahasa Anda. Kalau tiupkan ke dalam air tadi, memang kalau bisa tiap doa itu gunakan tahan napas, ambil jumlah-jumlah ganjil, karena ayat ganjil itu tidak disukai, karena jumlah ganjil itu tidak disukai makhluk-makhluk jahat, makhluk-makhluk murka seperti itu. Baca menggunakan ayat-ayat ganjil, doa apapun, walaupun doa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sesuai bahasa Anda. Lalu tiup dan berikan kepada si penderita. Kalau sudah diminum, lalu Anda lakukan pemrograman untuk menyalurkan energi untuk membakar makhluk itu tadi. Untuk tata cara memprogram energi untuk membakar makhluk yang ada di tubuh si penderita itu videonya pernah saya bagikan di video sebelumnya. Tata caranya akan saya contohkan seperti ini. Anda niatkan untuk menyalurkan energi tenaga dalam. Namun sebelumnya Anda harus sering melakukan olah napas untuk meningkatkan energi supaya benar-benar bereaksi. Lalu Anda salurkan ke tubuh si penderita. Rasakan bahwa energi yang Anda salurkan ini benar-benar mengalir ke tubuh si penderita. Lalu Anda tambahkan dengan perkataan atau sugesti, karena makhluk-makhluk seperti itu sangat mudah sekali disugesti. Jadi semakin Anda menambahkan sugesti, maka energi Anda akan memperkuat energi Anda yang mengalir. Dia akan memperkuat power Anda dalam melakukan penyaluran energi. Contohnya seperti ini, Anda salurkan ke pasien dengan mengatakan, energi saya sudah mengalir ke tubuh Anda, dan dengan sangat kuat merasuk ke tubuh Anda dan membakar seluruh tubuh Anda, apapun bentuk tubuh Anda akan lumat dan meleleh dengan energi yang saya salurkan. Dan ini energi saya sudah mulai membentuk sebuah api dari langit yang sangat kuat, yang bisa membakar apapun yang mengganggu orang ini. Katakan berulang-ulang, yakinkan, sugesti Anda tambahkan dengan keyakinan bahwa ini benar-benar terjadi, supaya si makhluk-makhluk itu tadi akan semakin meyakini bahwa Anda sedang menyalurkan energi api yang sangat dahsyat yang bisa melelehkan seluruh tubuhnya. Dan jika sugesti dan energi itu benar-benar meyakinkan dan mengalir, si makhluk itu akan meyakini dan akan mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi, dan itulah yang akan terjadi.
Itu contohnya. Anda bisa merakit atau bisa menyusun kata-kata yang cocok buat situasi pada saat-saat itu. Itu cara untuk membakar makhluk-makhluk yang mengganggu di dalam tubuh manusia. Sebenarnya ilmu apapun itu akan diperkuat dengan sugesti. Semakin kita sering melakukan sugesti-sugesti yang positif tentunya, itu akan meningkatkan power tenaga dalam kita, akan meningkatkan power keyakinan kita, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu benar-benar terjadi. Karena itu juga sebagian dari doa. Syarat doa adalah yakin. Kalau tidak yakin, tidak akan sampai. Karena hanya sebatas doa. Dan penjelasan seperti itu juga diterangkan di dalam kitab suci, bahwa Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Allah akan mengikuti prasangka hambaku. Jika hambaku baik, aku baik. Jika hambaku jelek, aku jelek. Jadi jika kita yakin bahwa doa Anda ini sugesti yang Anda dibuat sugesti akan menjadi kenyataan, itu akan menjadi kenyataan sesuai prasangka hambaku. Tapi jika Anda ragu, apa yang sudah Anda doakan, Anda sugestikan, itu tidak akan berfungsi, ataupun Anda ragu-ragu bahwa ini berfungsi atau tidak, bereaksi atau tidak, itu juga akan berpengaruh, tidak akan berfungsi. Jika hambaku jelek, Allah juga akan memberikan hasil yang jelek. Itu tergantung prasangka hambanya. Itu adalah sebagian dari rahasia kunci terkabulnya doa. Seperti orang terhipnotis, itu juga dipengaruhi dengan sugesti, bukan dengan kekuatan tenaga dalam, ilmu klinik, atau ilmu-ilmu yang harus jarak jauh, menggunakan ilmu-ilmu, tak tahulah ilmu apa, jurus-jurus apa. Sebenarnya ilmunya adalah pandai mensugesti. Kalau kita sering melakukan sugesti untuk diri sendiri, untuk mensugesti orang lain sangat mudah. Karena kalau kita sudah sering melakukan sugesti itu tadi, maka apa yang kita sugestikan ke dalam diri kita sendiri itu akan wujud menjadi sebuah kenyataan. Karena sugesti itu yang sering kita ulang-ulang, itu akan membuka, akan masuk ke dalam pikiran kita dan masuk ke alam bawah sadar, sehingga bawah sadar Anda akan memproses apa yang Anda ucapkan itu menjadi sebuah keyakinan, kepastian. Karena alam bawah sadar itu
tidak bisa memilih antara mana yang jelek dan mana yang baik, hanya bisa menerima dan membuahkan hasil. Apa yang mereka katakan walaupun jelek tetap masuk, diterima. Jadi tidak bisa membedakan mana yang jelek mana yang baik. Beda dengan alam sadar, kalau tidak sesuai dengan pikiran akan menolak. Jika memang sesuai dengan pikiran, ya akan diterima. Itu bedanya alam sadar dengan alam bawah sadar. Jadi intinya orang melakukan meditasi, semedi atau olah napas, itu tujuannya untuk membuka gerbang alam bawah sadar, agar supaya apa yang menjadi keinginan itu bisa masuk ke alam bawah sadar dan diproses dan dikeluarkan kembali menjadi sebuah keyakinan dan terbukti menjadi sebuah kenyataan. Jadi kita kembalikan lagi dari ayat Al-Quran tadi, Allah menurut sesuai prasangka hambanya. Jadi itulah yang harus kita pahami. Dan untuk kembali ke orang kesurupan tadi, kalau sudah berhasil, sudah sadar, Anda tinggal melakukan penetralan. Penetralan ini banyak juga macam caranya. Bisa dengan doa melalui air. Kadang air bisa juga dikasih garam sedikit, dikasih minum air garam sedikit. Air garam tujuannya yaitu untuk menetralkan energi negatif, karena air garam itu bisa mengikat energi-energi negatif itu ke dalam garam ini, bisa menyerap energi negatif. Digunakan garam, lalu dibaca-bacakan doa atau mantra-mantra sesuai keyakinan, lalu berikan kepada si penderita untuk membentengi diri, untuk membersihkan energi negatif. Dan bisa juga menggunakan cara tenaga dalam, saluri tenaga dalam untuk membersihkan energi negatif dan membentengi diri. Atau bisa juga dengan cara mengusap atau membuang dengan cara melakukan memakai gerakan tangan. Anda tarik, Anda usap mulai dari belakang kepala sampai ke bawah, menurun terus sampai ke kaki, buang ke dalam tanah. Niatkan Anda sedang membuang energi negatif yang ada di tubuh si pasien itu ke dalam tanah. Anda lakukan di bagian tubuh belakang, di bagian tubuh depan, bagian tubuh samping, dan bagian tubuh samping kanan kiri. Ngambilnya dari kepala ke bawah dengan posisi tangan dicepatkan dengan usapan yang cepat, seperti Anda sedang mengusap sesuatu. Dengan cara itu bisa untuk membersihkan energi negatif yang ada di tubuh pasien. Kalau untuk membersihkan diri sendiri, Anda bisa
memvisualisasikan bahwa tubuh Anda diselimuti oleh cahaya atau apa yang menurut Anda itu bisa membentengi tubuh Anda dari hal-hal negatif. Anda bayangkan tubuh Anda dibungkus rapi, dibungkus rapat dengan cahaya yang sangat terang, sangat kuat, sehingga tidak bisa ditembus oleh energi negatif apapun bentuknya. Anda yakinkan itu, dan Anda Anda alirkan sampai energi itu benar-benar padat dan memadati, melingkari seluruh tubuh Anda. Bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi tekniknya banyak, bisa Anda gunakan teknik menggunakan amalan al-hikmah, ayat-ayat Al-Quran, atau mantra-mantra, doa-doa yang Anda miliki, atau bisa juga dengan menggunakan teknik secara alami dengan melakukan visualisasi. Oke, saya rasa untuk penjelasan mengenai video-video yang sudah saya bagikan cukup jelas. Jika memang belum paham, Anda bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi melalui WA. Anda bisa cek deskripsi video saya. Situ ada penjelasan yang bisa Anda baca-baca. Dan yang belum atau yang baru bergabung, silahkan Anda subscribe dulu agar saya lebih bersemangat memberikan teknik-teknik yang lain nantinya, dan juga kasih like ataupun komen yang positif. Dukung terus video saya, karena dukungan Anda kami bisa memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.